minum teh yang baik, ya, teh yang baik yang dimana ya yang alami, yang tanpa penambahan rasa dan aroma gitu sih. Itu begitu Dokter Lili. Yang lainnya mau dijawab juga atau mau ditunggu dulu sampai sekian? Boleh, silakan. Kelihatannya tinggal satu lagi ya. Satu lagi ini ada Mbak Penny Kartika ya? Iya, sama Pak Ardi apa ya? Pak AB Ardi. Oke. Ya, dua lagi aja. Mbak. Oke, Mbak Penny. Bu Eni, kalau pakai telang kering boleh langsung masuk semua bagian bunganya atau perlu dipilah juga seperti saat pakai bunga yang segar? Untuk ukuran tetap sama ya, 2,5 gram per 250 mili. Oke. Kalau ini ya langsung semua bagian masuk, boleh-boleh aja. Cuman kalau biasanya saya buang bagian hijaunya itu karena biasanya langu kan Mbak gitu. Baik segar maupun kering biasanya suka langu gitu. Kalau yang kering biasanya karena itu menambah bobot pada saat diperdagangkan. Jadi biasanya yang tanpa kelopak harganya lebih mahal gram-gramannya dibanding kalau yang ada kelopaknya itu. Kalau ukurannya biasanya tergantung sih, nggak selalu 2,5 gram per 250 karena kan bunga telang itu pekat banget ya. 2,5 gram itu banyak sekali karena apalagi yang udah kering ya seperti ini kalau 2,5 gram itu banyak banget. Jadi mungkin secukupnya aja. Secukupnya gimana ya, di kira-kira biasanya sih setengah sendok teh bunga telang kering untuk 1 cangkir atau 250 ml air. Kalau kurang pekat silahkan ditambah atau dikurangi itu. Kemudian Bapak AB Arditya, mohon maaf Dokter Lili dan Bu Eni terlambat. Oke, it's okay. Sedikit bertanya, apakah ada batasan jumlah dalam mengkonsumsi air teh dan biasanya kalau minum teh kebanyakan memakai gula, apakah batasan dalam mengkonsumsi teh yang bergula? Terima kasih. Batasannya sih sebenarnya kalau beberapa literasi yang saya baca bisa 3 sampai 5 cangkir per hari. Tapi perlu diingat perlu diingat bahwa teh itu juga sebagai dehidrator tubuh ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi 3 cangkir teh sehari ya harus dikali 3-in lah minimal air putihnya supaya tubuh kita tidak terdehidrasi ya. Jadi sebaiknya diimbangi dengan minum air putih 2 sampai 3 kali lipat dari jumlah yang kita minum. Kemudian masalahnya mengkonsumsi gula nih gitu kan. Kita emang suka manis ya, cuman coba untuk mengkonsumsi teh tanpa gula karena di situ bisa dilihat nih, mungkin teh A akan rasanya beda nih sama teh B gitu. Awal-awal nggak biasa, tapi lama-lama oke. Coba aja gitu ya Pak AB Arditya. Ya soalnya lagi ya Bu, nggak sehat nih kalau kebanyakan gula ya, jadinya malah ini Dokter Lili ya, kebanyakan gula ya, diabetes gitu. Ya. Diabetes. Oke. Apakah tempat atau toko online recommended untuk beli teh yang baik dan berkualitas ya Bu? Matur nuwun sami-sami. Toko online yang recommended banyak ya. Ada Walini yang familiar ya. Walini ada, Liku teh ada, banyak sekali. Liki tea dari Sumatera itu enak banget tehnya. Kemudian ada teh kepala jenggot itu juga
lumayan. Kemudian Bu Heni ada nggak online-nya, Mbak Heni? Ada nih, ada online-nya Bukit Sari ya. Bisa dilihat di Bukit Sari, bukitsari.net. Kemudian ada titri@id ya. Itu ada beberapa, mungkin nanti saya coba susulkan ya, beberapa alamat online. Nanti saya susulkan aja ya, Dokter Lili. Iya, silakan Mbak. Ya. Kalau Mbak Heni sendiri ada ya? Itu punya Mbak Heni ininya, toko online-nya? Oh bukan punya saya, beberapa produsen. Gitu. Oke, terima kasih. Iya. Nanti saya tulis ya, Mbak Niken Setio, Mbak Niken ininya, toko online-nya. Gitu. Ada lagi mungkin? Sementara belum ada, jadi mungkin ini ya menekankan lagi tadi yang Mbak Heni bilang bahwa sebaiknya nggak pakai gula itu loh, yang sulit sekali dalam sini. Karena saya pernah ada penelitian ya, jadi ada teh ulung yang sudah beredar di teh botol, tapi itu teh ulung diberi Thailand sama di ulung ya di Vietnam sama di Thailand kalau nggak salah, di sana udah laku tanpa gula gitu. Mereka mau jual di sini agak ada gula itu karena di sini kan nggak biasa orang minum teh tanpa gula gitu, teh yang siap minum itu apa namanya. Betul. Di teh botolan gitu ya Bu ya. Teh botolan yang dijual langsung tinggal diminum itu kan. Terus semuanya kan manis kan kalau di sini semua ya, jarang sekali. Betul. Paling less sugar, paling yang itu. Less sugar paling ya. Orang sini memang kurang terbiasa dengan teh yang tanpa gula. Iya, itulah dia, makanya sedih ya Bu Dokter Lili, karena Indonesia ini juga jadi penyumbang penderita diabetes yang cukup banyak loh di dunia. Nomor berapa ya Dokter Lili? Nomor 2 apa nomor 3 gitu ya? Ya, apalagi penduduknya udah yang cukup banyak, terbanyak ya, 5 besar, sementara sekian persentasenya banyak, jadi tambah banyak lagi. Ya. Iya betul. Coba deh kita mulai konsumsi tanpa gula. Gitu loh, biasa dengan minum teh yang tanpa gula, tapi negara Asia yang Indonesia ini enggak ya. Kalau apalagi Cina ya, udah biasa banget pakai tanpa gula ya. Iya. Resto-resto di Indonesia yang menyajikan teh Cina juga tidak tanpa gula kan ya, Bu Dokter ya. Kalau kita lihat kayak beberapa restoran Cina gitu ya, kan kadang ada teh Cinanya itu mereka menyajikan tanpa gula gitu. Iya. Coba deh sekali-sekali kita minum tanpa gula, itu sangat beragam rasanya. Rasa masing-masing teh itu beda-beda, enak loh. Ada manisnya juga gitu. Tapi ya memang mungkin perlu adaptasi ya. Iya. Ya mungkin itu karena kita nggak ada upacara tuh ya minum teh ya. Iya, nggak ada upacara minum teh. Adanya itu teh es teh manis itu yang sampai viral ya, Dokter. Iya, apapun makanannya minumnya teh itu. Iya. Betul. Iya. Malah justru seperti Dokter Lili bilang, memang di luar itu justru yang laku yang tanpa gula ya. Iya, yang tanpa gula ya. Tapi kalau di sini memang sampai produsennya juga masih ragu ya, mau langsung jual seperti di negara lain, takutnya nggak laku gitu ya. Iya, malah air mineral pun ada yang sekarang dikasih tagline-nya ada manis-manisnya ya Dok. Oh gitu ya? Iya kan ada. Iya, karena saking semua orang Indonesia minum manis gitu, sampai air mineral pun dikasih tagline kayak ada manis-manisnya gitu. Iya. Ya itu pasti perlu itu ya penyesuaian. Nanti lama-lama mungkin kalau orang tambah sadar dengan kesehatan. Iya, benar. Mudah-mudahan. Banyak sih sekarang yang udah pesannya teh tawar anget gitu ya, Dokter ya.
Mudah-mudahan makin banyak gitu. Biar kita juga bisa mengapresiasi rasa teh Nusantara gitu. Anak-anak loh teh kita gitu. Jadi nggak kadang-kadang rasa teh itu ketutup sama gula. Setelah diberi gula itu ya udah rasanya jadi rasa gula. Ya, rasa gula. Ya. Padahal masing-masing teh itu unik gitu. Teh Sumatera itu beda rasanya, kuat gitu. Kuat rasanya dibanding teh Jawa Tengah. Teh Jawa Tengah dengan teh Jawa Barat juga beda gitu. Itu sangat-sangat enak lah kalau menurut saya ya. Gitu. Kita mencoba mengapresiasi lah. Teh kita diapresiasi loh di luar negeri, masa kita sendiri tidak mengapresiasi? Iya. Kualitas ekspor kan itu banyak loh yang teh yang diproduksi kemudian langsung diekspor tuh. Jadi di Indonesia betul. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kita malah dapat ini kampanye. Boleh. Iya. Gula batu atau singkong bisa menghambat manfaat dari teh? Ini ya. Apakah gula batu atau gula singkong bisa menghambat manfaat teh? Pertanyaannya itu. Ya, secara teori sih mungkin iya ya, penambahan gula pasti akan mempengaruhi rantai kandungan masing-masingnya ya dok ya gitu ya. Kalau secara kimianya, secara kandungannya sih saya rasa demikian gitu. Karena buktinya rasanya setelah kita cicipi teh yang diberikan pemanis gula batu maupun gula singkong pun rasanya akan jadi berbeda sama. Saya nge-lag ya Mbak Heni ya. Berhenti nih. Oke, ya. Apakah di yang lain gimana? Bisa melihat Mbak Heni atau enggak? Di saya Mbak Heni berhenti nih. Mbak Siti gimana Mbak Siti? Bisa melihat Mbak Heni atau enggak? Ada fotonya tapi tidak bergerak dok. Iya, tidak bergerak ya. Ya. Jadi mungkin kalau dari saya ya memang kalau misalnya kita tetap mau pakai gula ya seminimal mungkin aja, jadi masih bisa merasakan tehnya. Memang kalau pakai gula batu itu kalorinya lebih rendah sih daripada gula pasir ya. Paling ini gula pasir, kemudian gula gula aren, kemudian gula batu ya. Kalau gula batu memang masih lebih Lili, maaf mau tanya, kenapa gula batu dibilang lebih rendah kalorinya dibanding gula pasir? Padahal kalau saya baca pembuatan gula batu itu asalnya juga dari gula pasir. Betul dari gula pasir ya. Nah itu prosesnya itu saya pernah diberitahu prosesnya oleh seorang farmasis yang apoteker tuh loh yang mengerti kimiawinya untuk kristalnya bagaimana gitu, yang pada akhirnya kalau diukur jadi lebih rendah gitu kalorinya kalau kita minum ya. Yang saya ketahui hanya hasil akhirnya sebagai pemakai, karena saya juga nggak tahu proses pembuatannya itu, gitu. Jadi gula pasir itu yang paling tinggi ininya. Signifikan itu apa takaran lebih rendahnya itu dok? Signifikan atau enggak ya? Saya lupa persisnya Bu. Tapi mungkin karena apa ya? Kalau saya memang sekarang juga lebih banyak pakai gula batu. Jadi rasanya sangat apa ya? Sedikit aja udah cukup gitu loh kalau menurut saya sih ya, tapi nggak tahu deh kalau yang lain bagaimana pengalamannya. Jadi pada akhirnya jadi sari banget gitu loh, sedikit aja udah terasa sari ininya udah kerasa gitu. Jadi mungkin itu nggak tahu nih secara teknologi pangan gimana ya ininya pengolahannya sehingga gula batu yang sudah jadi kristal karena itu kan lebih dimurnikan lagi gitu, mengkristal seperti itu ya, seperti batu itu. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya menurut saya kalau misalnya terpaksa masih nggak bisa berhenti menggunakan gula ya seminimal mungkin lah. Makanya sekarang kan ada produk less sugar ya, sudah banyak yang produk yang
mengeluarkan itu, misalnya teh botol merek ini, merek itu, ada yang versi manis, ada versi less sugar gitu. Mungkin kita bisa pilih yang itu dulu ya. Seperti itu. Kalau misalnya belum bisa mengurangi sama sekali. Itu sih Bu dari saya. Yang lain mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, kita bisa akhiri mungkin ya, karena Mbak Heninya kelihatannya belum masuk lagi. Nanti jadi pertanyaan yang tadi adalah produsennya ya, kalau mau beli di mana ya yang bagus ya, nanti Mbak ini mungkin susulkan yang direkomendasikan oleh beliau. Itu yang jelas jangan minum yang celup, sebaiknya jangan minum yang celup, kecuali kalau sudah bepergian mungkin ya, kalau sudah kecanduan nggak bisa berhenti minum teh, terus lagi berpergian di hotel, nah itu baru ya teh celup. Kalau di rumah mungkin sebaiknya teh yang hidup gitu. Kalau tidak ada lagi, bisa kita akhiri mungkin ya, kita waktunya sudah jam 8:30 lebih. Oh, Mbak Heni sudah kembali. Halo, Mbak Heni, sudah mendengar? Udah kelihatan belum, Dok? Ya, sekarang sudah. Tadi berhenti ya, tadi katanya sinyalnya jelek. Oke, tadi mungkin dilanjutkan menjawab tadi yang tadi sih saya belum ambil. Belum kelihatan yang tentang gula. Baru suara ya Mbak Siti ya? Udah ada suaranya. Suaranya udah, tapi videonya belum ya. Tunggu sebentar. Oke, sambil dijawab boleh kali ya. Tadi apa ya Dok ya? Tadi sih gula batu ya. Tadi pertanyaannya. Oh iya. Gula batu ya masih lebih mending sih daripada gula pasir. Kalorinya lebih rendah gitu. Mungkin ada Mbak ini tambahan. Ya. Mungkin kalau saya setuju dengan dokter, kalori gula batu lebih rendah, tapi sebaiknya juga jangan mengganti gula batu atau gula pasir dengan gula sintetis ya, karena kan seperti ya kita ketahui lah, yang sintetis kan pasti tidak baik ya, lama-lama di tubuh akan terjadi penumpukan dan akan bermasalah juga pada organ-organ kita ya kan Dok ya. Iya, betul. Gitu. Jadi sebaiknya memakai gula batu atau tidak sama sekali gitu. Iya. Mengurangi dia pelan-pelan. Ya, bisa langsung. Iya, mengurangi. Bisa kok. Saya juga bisa. Saya dulu juga, saya memang kebetulan dulu nggak suka terlalu manis, tapi sekarang saya bisa tidak memakai gula dalam semua minuman saya sudah bisa gitu. Ya memang harus bertahap sih memang gitu. Iya, biasanya ekstrim nanti malah jadi nggak minum. Iya, betul. Iya. Minum manis dikit sekarang puyeng Dok. Oh gitu ya. Kalau diganti dengan madu gimana nih? Bisa aja madu, cuman pasti akan memberikan ada rasa yang sedikit berbeda ya gitu. Supaya tetap ada sensasi manisnya gitu Dok. Apa? Iya sih. Madu juga jangan sampai berlebihan Mbak Siti, karena madu kan sebenarnya untuk obat ya. Jadi obat kan nggak ada diminum tiap hari tuh. Mbak ini pergi lagi deh. Gitu. Kan madu adalah obat ya sebenarnya kan kalau menurut Nabi ya. Jadi memang jangan tiap hari, setiap makan, setiap minum teh pakai madu gitu ya, sama aja nanti jadi kelebihan lagi tuh manisnya. Oke, kelihatannya Mbak Heni pergi lagi. Mbak Siti ada? Mbak Siti tadi yang nanya Mbak Siti ya? Mbak Sitinya juga nggak ada gitu ya? Pergi juga ya? Tanya lagi, kalau setelah seduhan teh dingin, dia kok hilang ya? Kalau setelah seduhan teh, artisan dingin suhunya, ditambahkan es batu, apa mempengaruhi khasiatnya? Ya es batu paling mengencerkan sih Bu, kan es batu kan sama dengan ditambah air ya. Itu sih, hanya mengencerkan aja. Kalau kemudian ini sih enggak. Cuman saran saya dalam masa pandemi ini sebaiknya jangan terlalu banyak minum yang dingin-dingin gitu ya. Karena bisa menurunkan imunitas, karena tubuh kita jadi perlu energi tuh untuk untuk beradaptasi tuh dengan suhu yang tidak sama dengan tubuh kita gitu. Apalagi lebih dingin ya, gitu. Apalagi kalau misalnya masuk sampai ke misalnya makan kemudian minumnya ini ya, jadi kerja enzim itu kurang optimal gitu kalau tiba-tiba langsung
ini dengan dingin, dengan apa namanya es yang dingin itu ya. Itu sih sebaiknya seperti itu. Kalau khasiatnya sih menurut saya enggak. Coba Mbak Heni. Mbak Heni halo? Sudah ini lagi tapi suaranya belum Oke. ini. Udah Ya. Ya kalau menurut saya kalau nggak salah justru madu nggak boleh kena panas ya dok ya. Iya benar, nggak boleh kena panas, rusak jadinya. Iya. Iya rusak. Jadi sebaiknya sih menurut saya tadi ya gitu diganti dengan gula batu atau tidak sama sekali gitu. Tuh, karena manfaatnya jadi nggak dapet, manfaat tehnya nggak dapet, manfaat madunya juga nggak dapet kan dok? Iya. Iya. Tadi Mbak Heni mau style video gitu? Oh enggak sih dok, tadi emang lagi ini aja ngadat ininya nih. Oh gitunya ya, maksudnya ininya ya kameranya ya, oke. Iya. Ya. Oke. Tadi saya ada pertanyaan lagi, tapi sudah saya jawab. Mungkin Mbak Heni mau menambahkan yang ini, kalau ditambah es batu gitu, apakah mengaruhi khasiatnya? Tadi saya bilang ya itu mungkin cuma mengencerkan, cuman saya tidak menyarankan sih sedang pandemi gini minum terlalu banyak es gitu. Karena ya. Kalau secara khasiat tidak ya, teman kalau buat seger-segeran ya oke, tapi seperti dokter Lili bilang saat pandemi mungkin kurangi yang dingin-dingin ya dok ya gitu. Tapi bisa loh sebenarnya dibikin teh kita tuh nggak harus diseduh panas, jadi bisa diseduh dingin. Caranya dengan menyeduh pakai air biasa aja, jadi teh tubruk gitu, nubruk teh dituangkan air mendidih, air biasa, air minum biasa, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, diamkan sekitar 6-8 jam, kemudian disaring, dinikmati. Itu bisa. Oke. Waktunya lebih lama gitu aja ya Mbak Heni ya? Iya betul. Ya. Karena kan airnya air dingin ya dok. Iya. Oke. Itu salah satu metode aja sih. Jadi nggak selalu teh diseduh panas, diseduh dingin bisa. Ya. Oh ini ada yang menanyakan apakah tisang boleh pakai madu? Gitu. Ya mungkin sama seperti jawaban dokter tadi ya. Iya. Khasiat madu akan rusak kalau dia kena panas. Gitu. Ya. Kemudian ini untuk mengaduk nih harus non logam atau bebas mengaduk teh? Mengaduk teh, kenapa? Harus pakai non logam atau boleh bebas mengaduk teh itu? Non logam nggak apa-apa, ngaduknya juga sebentar kan, gitu, nggak masalah. Gitu. Nggak masalah ya kalau itu nggak mempengaruhi rasa ya, mempengaruhi itu, karena hanya sebentar ininya ya. Yang mempengaruhi rasa biasanya adalah tempat menyeduh. Gitu. Tempat menyeduh kan, kalau orang Jawa dan di Cina kebanyakan dari itu ya teko tanah liat. Teko ya. Teko tanah liat. Cuman perlu diperhatikan juga sebenarnya adalah kandungan dari tanah liat itu sendiri seperti apa. Apakah ada kontaminan atau apa segala macam. Makanya teko tanah liat di Cina terutama itu nggak sembarangan dijual karena itu tadi harus memiliki sumber yang tertentu yang udah ketahuan bahwa dia tidak terkontaminan dalam radius sekian kilometer itu nggak ada pabrik-pabrik atau limbah-limbah yang bisa terserap ke dalam tanah yang dipakai untuk sebagai bahan teko. Ya, nah betul itu. Segitunya gitu. Iya, harusnya begitu ya. Nanti kalau minumnya dari teko yang terkontaminasi, apalagi mengandung logam berat, yang dari industri apa gitu, malahan jadi kita kehilangan manfaat teh ya karena malahan minum logam berat malah gitu ya. Malah merugikan gitu. Jadi sebenarnya yang aman adalah yang buat kita pemula ini keramik biasa aja atau yang dari kaca. Yeah. Dari kaca
baca itu lebih aman ya, tidak ada kontaminasi atau menyerap bahan-bahan kontaminan lainnya. Oke, setuju. Kemudian oke ya, itu mungkin. Ya. Kelihatannya sudah cukup lengkap ya, Mbak ini ininya apa namanya? Pesannya. Iya, mungkin dari saya mungkin sebaiknya kalau misalnya minum obat atau minum apa ya, itu ya di apa namanya, diselingin gitu, jangan langsung ya, mungkin karena kita belum tahu tuh interaksinya antara teh dengan yang lain ya. Karena kan teh juga punya bahan aktif ya, apalagi kan tisane bahan aktif juga fitokimia ya. Jadi kalau misalnya kita minum obat kimia ya mungkin diselingin misalnya 1 jam atau setengah jam lah paling cepat gitu dengan. Iya benar dok, itu karena orang kita kan kadang-kadang minum obat pakai teh anget manis. Iya. Kan gitu. Ya. Sebaiknya minum teh dengan air putih ya dok ya. Ada minum obat dengan air putih ya. Sebelumnya, kemudian dijeda, baru minum obat, baru atau minum teh gitu. Jangan minum obat pakai teh manis ya. Iya. Teman-teman. Soalnya obatnya biar nggak kerasa pahitnya ya, jadi pakai teh manis gitu ya. Betul. Iya. Untuk air putih sendiri sebenarnya juga kan untuk pH tertentu tidak disarankan untuk diminum dengan obat ya dok ya. Misalnya pH tinggi gitu kan, jadi tidak memaksimalkan obatnya kan gitu. Ya. Mbak ini udah mulai agak hilang-hilang lagi nih, suaranya kurang jelas. Gitu. Oke. Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita sudah bisa akhiri ya, Mbak Heni. Sudah ada yang izin live juga, mungkin karena sudah agak malam ya. Malam. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Heni sudah berbagi ilmu tentang teh dan tisane. Semoga bermanfaat buat yang lain juga. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sampai bertemu lagi minggu depan. Minggu depan kita mungkin topiknya adalah perawatan lansia gitu. Karena jumlah populasi lansia itu di Indonesia termasuk yang naik dengan sangat pesat ya di dunia ya. Jadi kita mungkin perlu siap-siap. Kita sendiri juga nanti jadi lansia. Betul dok. Ya, oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Minum teh yang baik, teh yang baik yang dimana ya yang alami, yang tanpa penambahan rasa dan aroma gitu sih. Itu begitu Dokter Lili. Yang lainnya mau dijawab juga atau mau ditunggu dulu sampai sekian? Boleh, silakan. Kelihatannya tinggal satu lagi ya. Satu lagi atau Mbak Penny Kartika ya? Iya, sama Pak Ardi apa ya? Pak Ardi. Oke. Ya, 2 lagi aja. Mbak Penny, Bu Eni kalau pakai telang kering boleh langsung masuk semua bagian bunganya atau perlu dipilah juga seperti saat pakai bunga yang segar? Untuk ukuran tetap sama ya, 2,5 gram per 250 ml. Oke. Kalau ini ya langsung semua bagian masuk, boleh-boleh aja. Cuman kalau biasanya saya buang bagian hijaunya itu karena biasanya langu kan Mbak gitu. Baik segar maupun kering biasanya suka langu gitu. Kalau yang kering biasanya karena itu menambah bobot pada saat diperdagangkan. Jadi biasanya yang tanpa kelopak harganya lebih mahal gram-gramannya dibanding kalau yang ada kelopaknya. Itu kalau ukurannya biasanya tergantung sih, nggak selalu 2,5 gram per 250 karena kan bunga telang itu pekat banget ya. 2,5 gram itu banyak sekali karena apalagi yang udah kering ya seperti ini kalau 2,5 gram itu banyak banget. Jadi mungkin
secukupnya aja. Secukupnya gimana? Ya di kira-kira biasanya sih setengah sendok teh bunga telang kering untuk 1 cangkir atau 250 ml air. Kalau kurang pekat silahkan ditambah atau dikurangi itu. Kemudian Bapak AB Arditya, mohon maaf Dr. Lili dan Bu Eni terlambat. Oke, it's okay. Sedikit bertanya, apakah ada batasan jumlah dalam mengkonsumsi air teh, dan biasanya kalau minum teh kebanyakan memakai gula. Apakah batasan dalam mengkonsumsi teh yang bergula? Terima kasih. Batasannya sih sebenarnya kalau beberapa literasi yang saya baca bisa 3 sampai 5 cangkir per hari. Tapi perlu diingat perlu diingat bahwa teh itu juga sebagai dehidrator tubuh ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi 3 cangkir teh sehari ya harus dikali 3-in lah minimal air putihnya supaya tubuh kita tidak terdehidrasi ya. Jadi sebaiknya diimbangi dengan minum air putih 2 sampai 3 kali lipat dari jumlah yang kita minum. Kemudian masalahnya mengkonsumsi gula nih gitu kan. Kita emang suka manis ya, cuman coba untuk mengkonsumsi teh tanpa gula, karena di situ bisa dilihat nih, mungkin teh A akan rasanya beda nih sama teh B gitu. Awal-awal nggak biasa, tapi lama-lama oke. Coba aja gitu ya Pak AB Arditya. Ya soalnya lagi ya Bu, udah sehat nih kalau kebanyakan gula ya, jadinya malah ini ya Dokter Lili ya, kebanyakan gula ya, diabetes gitu. ya. Diabetes. Oke. Apakah tempat atau toko online recommended untuk beli teh yang baik dan berkualitas ya Bu? Matur nuwun sami-sami. Toko online yang recommended banyak ya. Ada Walini yang familiar ya. Walini ada, Liku teh ada, banyak sekali. Liki tea dari Sumatera itu enak banget tehnya. Kemudian ada teh kepala jenggot itu juga lumayan. Kemudian Bu Heni ada nggak online-nya Mbak Heni? Ada online-nya Bukit Sari ya. Bisa dilihat di Bukit Sari, bukitsari.net. Kemudian ada titri@id ya. Itu ada beberapa, mungkin nanti saya coba susulkan ya, beberapa alamat online teh. Nanti saya susulkan aja ya Dokter Lili. Iya silakan Mbak. Iya. Kalau Mbak Heni sendiri ada ya? Itu punya Mbak Heni ininya, toko online-nya. Oh bukan punya saya, beberapa produsen. Gitu. Oke, terima kasih. Iya. Nanti saya tulis ya Mbak Niken Setio, Mbak Niken ininya toko online-nya. Gitu. Ada lagi mungkin? Sementara belum ada, jadi mungkin belum ada. saya ini ya menekankan lagi tadi yang Mbak Heni bilang bahwa sebaiknya nggak pakai gula itu loh, yang sulit sekali bagian sini. Karena saya pernah ada penelitian ya, jadi ada teh ulung yang sudah beredar di teh botol, tapi itu teh ulung mau diberi Thailand sama bahannya ulung ya. Di Vietnam sama di Thailand kalau nggak salah, di sana udah laku tanpa gula gitu. Mereka mau jual di sini agak ada gula itu karena di sini kan nggak biasa orang minum teh
tanpa gula gitu, teh yang siap minum itu Iya. apa namanya? Betul. Di teh botolan gitu ya Bu ya. Teh botolan yang dijual langsung tinggal diminum itu kan. Terus semuanya kan manis kan kalau di Iya, sini betul. semua ya, jarang sekali yang Betul. paling less sugar paling yang itu. Less Itu sugar terjadi paling, iya. Orang sini Iya. memang kurang terbiasa dengan teh yang tanpa Iya, gula. itulah dia makanya sedih ya Bu Dokter Lili karena Iya. Indonesia ini juga jadi penyumbang penderita diabetes yang cukup banyak loh di dunia. Iya. Nomor berapa ya Dokter Lili? Nomor 2 apa nomor 3 gitu ya? Ya, apalagi penduduknya udah yang cukup banyak, terbanyak ya, 5 besar, sementara sekian persennya, persentasenya banyak, jadi tambah banyak lagi. Ya, memang Iya begitu. betul. Coba deh kita mulai konsumsi tanpa gula. Itu loh, biasa dengan minum teh yang tanpa gula, tapi negara Asia yang Indonesia ini enggak ya. Kalau apalagi Cina ya, udah biasa banget pakai tanpa gula ya. Iya. Resto-resto di Indonesia yang menyajikan teh Cina juga tidak tanpa gula kan ya, Bu Dokter ya. Kalau kita lihat kayak beberapa restoran Cina gitu ya, kan kadang ada teh Cinanya itu mereka menyajikan tanpa gula gitu. Iya. Coba deh sekali-sekali kita minum tanpa gula itu sangat beragam rasanya. Rasa masing-masing teh itu beda-beda, enak loh. Ada manisnya juga gitu. Tapi ya memang mungkin perlu adaptasi ya. Iya. Ya mungkin itu karena kita nggak ada upacara tuh ya minum teh ya. Iya, nggak ada upacara minum teh. Adanya itu teh es teh manis itu yang sampai viral ya, Dokter. Iya, apapun makanannya minumnya teh itu. Iya, betul. Iya. Malah justru seperti Dokter Lili bilang memang di luar itu justru yang laku yang tanpa gula ya. Iya, yang tanpa gula ya. Tapi kalau di sini memang sampai produsennya juga masih ragu ya, mau langsung jual seperti di negara lain, takutnya nggak laku gitu ya. Iya, malah air mineral pun ada yang sekarang dikasih tagline-nya ada manis-manisnya ya Dok. Oh gitu ya? Iya kan? Ada. Iya karena saking semua orang Indonesia minum manis gitu, sampai air mineral pun dikasih tagline kayak ada manis-manisnya gitu. Iya. Ya itu pasti perlu itu ya penyesuaian. Nanti lama-lama mungkin kalau orang tambah sadar dengan kesehatan. Iya, benar. Mudah-mudahan. Banyak sih sekarang yang udah pesannya teh tawar anget gitu ya, Dokter ya. Iya. Mudah-mudahan makin banyak gitu. Biar kita juga bisa mengapresiasi rasa teh Nusantara gitu. Anak-anak loh teh kita gitu. Yeah. Jadi nggak kadang-kadang rasa teh itu ketutup sama gula. Setelah diberi gula itu ya udah rasanya jadi rasa gula. Ya. Rasa gula. Ya. Padahal masing-masing teh itu unik gitu. Teh Sumatera itu beda rasanya, kuat gitu. Kuat rasanya dibanding teh Jawa Tengah. Teh Jawa Tengah dengan teh Jawa Barat juga beda gitu. Itu sangat-sangat enak lah kalau menurut saya ya. Gitu. Kita mencoba mengapresiasi lah. Teh kita diapresiasi loh di luar negeri, masa kita sendiri tidak mengapresiasi? Iya. Kualitas ekspor kan itu banyak loh yang teh yang diproduksi kemudian langsung diekspor tuh. Jadi di Indonesia betul. Ya. Ini ada pertanyaan betul. lagi. Kita malah dapat ini kampanye. Boleh. Iya. Gula batu atau singkong bisa menghambat manfaat dari teh? Ini ya. Apakah gula batu atau gula singkong bisa menghambat manfaat teh? Pertanyaannya itu. Ya. Secara teori sih mungkin iya ya, penambahan gula pasti akan mempengaruhi rantai kandungan masing-masingnya ya Dok ya gitu ya. Kalau secara kimianya, secara kandungannya sih saya rasa demikian gitu.
Karena buktinya rasanya setelah kita cicipi teh yang diberikan pemanis gula batu maupun gula singkong pun rasanya akan jadi berbeda sama. Saya nge-lag ya Mbak Heni ya. Berhenti nih. Oke, ya. Apakah di yang lain gimana? Bisa melihat Mbak Heni atau enggak? Di saya Mbak Heni berhenti nih. Mbak Siti. Mbak Siti gimana Mbak Siti? Bisa melihat Mbak Heni atau enggak? Ada fotonya tapi tidak bergerak, Dok. Iya, tidak bergerak ya. Ya. Jadi mungkin kalau dari saya ya memang kalau misalnya kita tetap mau pakai gula ya seminimal mungkin aja. Jadi masih bisa merasakan tehnya. Memang kalau teh pakai gula batu itu kalorinya lebih rendah sih daripada gula pasir ya. Paling ini gula pasir, kemudian gula gula aren, kemudian gula batu ya. Kalau gula batu memang masih lebih ini juga. Lili, maaf mau tanya. Kenapa gula batu dibilang lebih rendah kalorinya dibanding gula pasir? Padahal kalau saya baca pembuatan gula batu itu asalnya juga dari gula pasir. Betul dari gula pasir ya. Nah itu prosesnya itu saya pernah diberitahu prosesnya oleh seorang farmasis yang apoteker tuh loh yang mengerti kimiawinya untuk kristalnya bagaimana gitu yang pada akhirnya kalau diukur jadi lebih rendah gitu kalorinya kalau kita minum ya. Yang saya ketahui hanya hasil akhirnya sebagai pemakai karena saya juga nggak tahu proses pembuatannya itu gitu. Jadi gula pasir itu yang paling tinggi ininya. Signifikan itu takaran lebih rendahnya itu Dok? Signifikan atau enggak ya? Saya lupa persisnya Bu. Tapi mungkin karena apa ya? Kalau saya memang sekarang juga lebih banyak pakai gula batu. Jadi rasanya sangat sedikit aja udah cukup gitu loh kalau menurut saya sih ya, tapi nggak tahu deh kalau yang lain bagaimana pengalamannya. Jadi pada akhirnya jadi sari banget gitu loh, sedikit aja udah terasa sari ininya udah kerasa gitu. Jadi mungkin itu nggak tahu nih secara teknologi pangan gimana ya ininya pengolahannya sehingga gula batu yang sudah jadi kristal karena itu kan lebih dimurnikan lagi gitu, mengkristal seperti itu ya, seperti batu itu. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya, menurut saya kalau misalnya terpaksa masih nggak bisa berhenti menggunakan gula ya seminimal mungkin lah. Makanya sekarang ada produk less sugar ya, sudah banyak yang produk yang mengeluarkan itu misalnya teh botol merek ini, merek itu ada yang versi manis, ada versi less sugar gitu. Mungkin kita bisa pilih yang itu dulu ya. Seperti itu. Kalau misalnya belum bisa mengurangi sama sekali. Itu sih Bu dari saya. Yang lain mungkin ada lagi, kalau tidak ada kita bisa akhiri mungkin ya karena Mbak Heninya kelihatannya masuk lagi. Nanti jadi pertanyaan yang tadi adalah produsennya ya, kalau mau beli di mana ya yang bagus ya, nanti Mbak Heni mungkin susulkan yang direkomendasikan oleh beliau. Itu yang jelas jangan minum yang celup, sebaiknya jangan minum yang celup. Kecuali kalau sudah bepergian mungkin ya, kalau sudah kecanduan nggak bisa berhenti minum teh terus lagi bepergian di hotel, nah itu baru ya teh celup. Kalau di rumah mungkin sebaiknya teh yang hidup gitu. Kalau tidak ada lagi bisa kita akhiri mungkin ya, kita waktunya sudah jam 8:30 lebih. Oh Mbak Heni sudah kembali. Halo Mbak Heni, sudah mendengar? Udah kelihatan belum Dok? Ya sekarang sudah. Tadi berhenti ya tadi katanya sinyalnya jelek. Oke, tadi mungkin dilanjutkan menjawab tadi yang tadi sih saya ambil belum kelihatan yang tentang gula. Baru suara ya Mbak Siti ya? Udah ada suaranya. Suaranya udah tapi videonya belum ya? Tunggu sebentar. Oke, sambil dijawab boleh kali ya. Tadi apa ya Dok ya?
Tadi si gula Pertanyaan. batu ya, tadi pertanyaannya. Oh Tadi iya, sebenarnya, gula batu ya masih lebih mending sih daripada gula pasir, kalorinya lebih rendah gitu. Mungkin ada Iya, Mbak ini betul. tambahan. Ya, Mungkin kalau saya setuju dengan dokter kalori gula batu lebih rendah, tapi sebaiknya juga jangan mengganti gula batu atau gula pasir dengan gula sintetis ya, karena kan seperti ya kita ketahui lah yang sintetis kan pasti tidak baik ya, lama-lama di tubuh akan terjadi penumpukan dan akan bermasalah juga pada organ-organ kita ya kan dok ya. iya betul. Gitu. Jadi sebaiknya memakai gula batu atau tidak sama sekali gitu. Ya, mengurangi dia pelan-pelan, bisa langsung Iya, ya. mengurangi. Bisa kok. Saya juga bisa. Saya dulu juga. Saya memang kebetulan dulu nggak suka terlalu manis, tapi sekarang saya bisa tidak memakai gula dalam semua minuman saya sudah bisa gitu. Ya memang harus bertahap sih memang gitu. Iya, Jadi, kalau ekstrim biasanya ekstrim nanti malah jadi nggak minum. iya betul. Iya. Minum manis dikit sekarang puyeng dok. Oh gitu ya. Kalau diganti dengan madu gimana nih? Bisa aja madu, cuman pasti akan memberikan ada rasa yang sedikit berbeda ya gitu. Supaya tetap ada sensasi manisnya gitu dok. Apa? Iya sih. Madu juga jangan sampai berlebihan Mbak Siti, karena madu kan sebenarnya untuk obat ya. Jadi obat kan nggak ada diminum tiap hari tuh. Mbak ini pergi lagi deh. Gitu. Kan madu adalah obat ya sebenarnya kan kalau menurut Nabi ya. Jadi memang jangan tiap hari, setiap makan, setiap minum teh pakai madu gitu ya, sama aja nanti jadi kelebihan lagi tuh manisnya. Oke, kelihatannya Mbak ini pergi lagi. Mbak Siti ada? Mbak Siti tadi yang nanya Mbak Siti ya? Mbak Sitinya juga nggak ada gitu ya? Pergi juga ya? Tanya lagi, kalau setelah seduhan teh dingin, dia kok hilang ya? Kalau setelah seduhan teh, atisan dingin suhunya, ditambahkan es batu, apa mempengaruhi khasiatnya? Ya es batu paling mengencerkan sih Bu, kan es batu kan sama dengan ditambah air ya. Itu sih, mungkin hanya mengencerkan aja. Kalau kemudian ini sih enggak. Cuman saran saya dalam masa pandemi ini sebaiknya jangan terlalu banyak minum yang dingin-dingin gitu ya. Karena bisa menurunkan imunitas, karena tubuh kita jadi perlu energi tuh untuk untuk beradaptasi tuh dengan suhu yang tidak sama dengan tubuh kita gitu. Apalagi lebih dingin ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya masuk sampai ke misalnya makan kemudian minumnya ini ya. Jadi kerja enzim itu kurang optimal gitu kalau tiba-tiba langsung ini dengan dingin. Dengan es yang dingin itu ya. Itu sih sebaiknya seperti itu. Kalau khasiatnya sih menurut saya enggak. Coba Mbak Heni. Mbak Heni halo? Sudah ini lagi tapi suaranya belum ini. Udah. Ya. Ya kalau menurut saya kalau nggak salah justru madu nggak boleh kena panas ya dok ya. Iya benar, nggak boleh kena panas, rusak jadinya. Iya rusak. Jadi sebaiknya sih menurut saya tadi ya gitu, diganti dengan gula batu atau tidak sama sekali gitu. Karena manfaatnya jadi nggak dapet, manfaat tehnya nggak dapet, manfaat madunya juga nggak dapet kan dok? Iya. Tadi Mbak ini mau style video gitu? Oh enggak sih dok, tadi emang lagi ini aja ngadat ininya nih. Oh gitunya ya, maksudnya ininya ya, kameranya ya, oke. Iya. Ya. Oke. Tadi saya ada pertanyaan lagi, tapi sudah saya jawab. Mungkin Mbak ini mau menambahkan yang ini, kalau ditambah es batu gitu, apakah mengaruhi khasiatnya? Tadi saya bilang ya itu mungkin cuma mengencerkan, cuman saya tidak menyarankan sih sedang pandemi gini minum terlalu banyak es gitu. Karena ya. Kalau secara khasiat tidak ya, teman kalau buat seger-segeran ya oke, tapi seperti dokter Lili bilang saat pandemi mungkin kurangi yang dingin-dingin ya dok ya gitu.
Ya. Tapi bisa loh sebenarnya dibikin teh kita tuh nggak harus diseduh panas. Jadi bisa diseduh dingin. Caranya dengan menyeduh pakai air biasa aja. Jadi teh tubruk gitu, nubruk teh dituangkan air mendidih, air biasa, air minum biasa, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, diamkan sekitar 6 sampai 8 jam, kemudian disaring, dinikmati. Itu bisa. Oke. Waktunya lebih lama gitu aja ya Mbak Heni ya? Iya, betul. Iya. Karena kan airnya air dingin ya dok. Iya. Oke. Itu salah satu metode aja sih. Jadi nggak selalu teh diseduh panas, diseduh dingin bisa. Ya. Oh, ini ada yang menanyakan apakah tisang boleh pakai madu? Gitu. Ya mungkin sama seperti jawaban dokter tadi ya. Iya. Khasiat madu akan rusak kalau dia kena panas. Gitu. Iya. Kemudian ini untuk mengaduk nih, harus non logam atau bebas mengaduk teh? Mengaduk teh, kenapa? Harus pakai non logam atau boleh bebas mengaduk teh itu? Non logam nggak apa-apa, kan ngaduknya juga sebentar kan, gitu. Nggak masalah. Gitu. Nggak masalah ya kalau itu nggak mempengaruhi rasa ya, mempengaruhi itu, karena hanya sebentar ininya ya. Yang mempengaruhi rasa biasanya adalah tempat menyeduh gitu. Tempat menyeduh ya. Kan kalau orang Jawa dan di Cina kebanyakan dari itu ya teko tanah liat. Teko ya. Teko tanah liat. Cuman perlu diperhatikan juga sebenarnya adalah kandungan dari tanah liat itu sendiri seperti apa. Apakah ada kontaminan atau apa segala macam. Makanya teko tanah liat di Cina terutama itu nggak sembarangan dijual karena itu tadi harus memiliki sumber yang tertentu yang udah ketahuan bahwa dia tidak terkontaminan dalam radius sekian kilometer itu nggak ada pabrik-pabrik atau limbah-limbah yang bisa terserap ke dalam tanah yang dipakai untuk sebagai bahan teko. Ya, nah betul itu. Segitunya gitu. Iya, harusnya begitu ya. Nanti kalau minumnya dari teko yang terkontaminasi, apalagi mengandung logam berat, yang dari industri apa gitu, malahan jadi kita kehilangan manfaat teh ya, karena malahan minum logam berat malah gitu ya. Malah merugikan gitu. Jadi sebenarnya yang aman adalah yang buat kita pemula ini keramik biasa aja atau yang dari kaca. Dari kaca itu lebih aman ya, tidak ada kontaminasi atau menyerap bahan-bahan kontaminan lainnya. Oke, setuju. Kemudian ya itu mungkin. Ya. Kelihatannya sudah cukup lengkap ya Mbak Heni ininya apa namanya? Pembahasannya. Iya, mungkin dari saya mungkin sebaiknya kalau misalnya minum obat atau minum apa ya, itu ya di apa namanya diselingin gitu, jangan langsung ya, mungkin karena kita belum tahu tuh interaksinya antara teh dengan yang lain ya. Karena kan teh juga punya bahan aktif ya, apalagi kan tisang bahan aktif juga fitokimia ya. Jadi kalau misalnya kita minum obat kimia ya mungkin diselingin misalnya 1 jam atau setengah jam lah paling cepat gitu dengan. Iya benar dok, itu karena orang kita kan kadang-kadang minum obat pakai teh hangat manis. Iya. Kan gitu. Ya. Sebaiknya minum teh dengan air putih ya dok ya. Ada minum obat dengan air putih ya. Sebelumnya, kemudian dijeda, baru minum obat, baru atau minum teh gitu. Jangan minum obat pakai teh manis ya. Iya. Teman-teman. Soalnya obatnya biar nggak kerasa pahitnya ya, jadi pakai teh manis gitu ya. Betul. Iya. Untuk air putih sendiri sebenarnya juga kan untuk pH tertentu tidak disarankan untuk diminum dengan obat ya dok ya. Misalnya pH tinggi gitu kan, jadi tidak memaksimalkan obat
takutnya kan gitu. Ya. Mbak ini udah mulai agak hilang-hilang lagi nih, suaranya kurang jelas. Gitu. Oke, Ya. oke. Oke. Iya, iya, Ya. iya. Oke, Oke, Dok. kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita sudah bisa akhiri ya, Mbak Heni. Sudah ada yang izin live juga, mungkin karena sudah Siap. agak malam Sudah ya. cukup malam. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Heni sudah berbagi ilmu tentang teh dan pisang. Semoga Baik. bermanfaat buat yang lain juga. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sampai bertemu lagi minggu depan. Minggu depan kita mungkin topiknya adalah perawatan lansia gitu. Karena Oke. jumlah populasi lansia itu di Indonesia termasuk yang naik dengan sangat pesat ya di betul. dunia ya. Iya. Jadi kita mungkin perlu siap-siap. Kita sendiri juga nanti jadi lansia. Iya, betul, Ya. Dok. Ya, oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Ya, semuanya. malam. Selamat malam.